Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimatul Ula dengan NIM 23121004. Saya dari kelas 4 FPAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum dan pengembangan kurikulum serta pembelajaran. Nah, pengertian pertama itu tentang hakikat kurikulum. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Hakikat kurikulum adalah inti dari rencana, pengajaran, dan penilaian dalam suatu sistem pendidikan. Nah, menurut dari Peter F. Olivia, 1982 mengartikan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang ditemui siswa di sekolah dan fungsi kurikulum sebagai panduan pembelajaran atau materi pembelajaran untuk mempersiapkan siswa hidup di masyarakat. Nah, menurut yang kedua yaitu John Victon, Carr 1968 mengartikan kurikulum ini merujuk pada semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu atau kelompok, baik dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, menurut pendapat saya tentang pengertian kurikulum adalah suatu model atau struktur pembelajaran yang bisa dilakukan dimanapun, di sekolah maupun di luar, yang menjadikan pembelajaran menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan peran serta manfaat kurikulum. Nah, tujuan kurikulum yang pertama yaitu tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Nah, penjelasannya, kurikulum adalah alat penting dalam pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi, yaitu siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan nilai-nilai yang seimbang. Nah, tujuannya adalah untuk menyiapkan mereka menjadi individu yang sukses, bahagia, dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, yang kedua yaitu tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negeri. Alasannya agar semua anak dapat belajar dengan fasilitas pendidikan yang merata. Dengan itu, mereka semua anak mempunyai kesempatan yang lebih adil untuk meraih cita-cita mereka. Dan kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan secara umum. Nah, kurikulum yang baik memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pedoman pembelajaran. Nah, kurikulum menjadi pedoman utama bagi guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, hal ini mencakup tujuan pembelajaran, materi yang harus dipelajari, dan metode pembelajaran yang disarankan, dan bagaimana evaluasi akan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu standarisasi pendidikan. Nah, kurikulum sebagai memastikan bahwa semua siswa dimanapun mereka berada, mereka mendapatkan pendidikan yang setara dalam hal konten dan kualitas pendidikan tersebut. Ini penting untuk mobilitas siswa dan persiapan mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau lebih fokus ke dunia kerja. Nah, selanjutnya yaitu peran kurikulum. Yang pertama yaitu sebagai standar kualitas pendidikan. Alasannya karena kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran, tetapi peran penting dalam pendidikan kurikulum yang lebih menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Yang kedua yaitu sebagai pedoman pembelajaran, yang alasannya karena kurikulum ini dapat membantu memastikan bahwa pendidikan berjalan efektif dan efisien dan relevan bagi semua siswa. Dan terakhir yaitu fungsi kurikulum sebagai
panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, alasannya kenapa? Karena dapat menentukan arah dan tujuan pembelajaran dan menentukan pembelajaran yang relevan. Nah, yang kedua yaitu sebagai acuan dalam ketercapaian pendidikan. Alasannya dengan adanya kurikulum, semua yang terlibat dalam pendidikan seperti guru dan siswa serta yang lain-lain memiliki panduan yang jelas dan struktur. Yang kedua yaitu tentang pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum yang baik mencakup materi, metode, tujuan dan evaluasi, dan pengolahan pembelajaran. Pengembangan kurikulum menurut para ahli, yang pertama menurut Arifin tahun 2012, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum ke tujuan pendidikan yang diharapkan agar adanya berbagai pengaruh yang datang dari luar maupun dari dalam. Harapannya agar peserta didik mampu untuk menghadapi masa depan. Nah, yang kedua yaitu menurut Suparlan tahun 2012 mengartikan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu menurut pendapat saya atau menurut pendapat materi, pengembangan kurikulum adalah pembaharuan dan penyusunan kurikulum dengan tujuan memperkembangkan pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan, peran, dan fungsi pengembangan kurikulum. Ya, yang pertama yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dan pelajaran. Nah, alasannya karena masyarakat terus berubah, begitu juga kebutuhan akan keterampilan dan pengetahuan. Kurikulum perlu dikembangkan agar lulusan sekolah memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja serta mampu berkontribusi dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Alasannya karena pengembangan kurikulum yang berfokus pada kreativitas dan inovasi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar tapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dan memecahkan masalah dengan cara yang unik dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat yang masyarakat. Nah, yang kedua yaitu perannya antara lain pertama meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi guru dan siswa. Alasannya karena dengan membuat kerangka kerja yang terstruktur berguna untuk proses belajar mengajar yang efektif dan mencapai tujuan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi berkelanjutan. Nah, alasannya karena dengan evaluasi berkelanjutan ini kita dapat melihat apakah kurikulum ini berjalan dengan baik dan bagaimana saja yang harus diperbaiki. Nah, yang terakhir yaitu fungsi dari pengembangan kurikulum antara lain yang pertama itu sebagai panduan bagi guru dalam merencanakan pembelajaran. Alasannya karena dapat membantu dalam tujuan yang jelas. Nah, bagaimana cara mengajar dan apa aja yang harus diajarkan dan bagaimana cara penilaian yang baik dan benar. Nah, yang kedua yaitu menciptakan kurikulum yang beradaptasi dengan segala kondisi. Nah, karena kurikulum ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun dan dituntut oleh perkembangan atau dituntut oleh setiap zaman. Selanjutnya yaitu macam-macam pengembangan kurikulum. Macam-macam pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, kurikulum development. Yang kedua yaitu kurikulum improvement. Yang ketiga yaitu kurikulum implementation. Yang keempat yaitu kurikulum evaluation. Nah, yang pertama, kurikulum development adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan
kurikulum dilakukan oleh pengembang kurikulum. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Hamalik tahun 2013 mengartikan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum yang luas dan spesifik. Nah, yang kedua yaitu menurut Taylor dan Alexander mengungkapkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses yang terus-menerus tanpa akhir. Dan menurut saya sebagai pemateri, kurikulum ini adalah pemahaman saya pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang sistematis untuk merancang dan mengimplementasikan pengevaluasian dan penyempurnaan kurikulum. Ini bukan hanya sekedar menyusun daftar mata pelajaran atau silabus saja, tetapi melibatkan pemikiran tentang tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu kurikulum improvement. Menurut para ahli, yang pertama dari J. Jalen, Saylor, dan William M. Alexander mengatakan bahwa perbaikan kurikulum atau kurikulum improvement adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas kurikulum melalui analisis, perencanaan, dan implementasi dan evaluasi yang berorientasi pada perubahan positif. Nah, yang kedua menurut dari Rapley Tyler yang mengatakan bahwa perbaikan kurikulum atau kurikulum improvement adalah fokus pada evaluasi dan revisi komponen-komponen seperti kurikulum, seperti tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dan sinkronisasi dalam mencapai hasil pembelajaran. Nah, yang ketiga menurut saya materi yaitu kurikulum improvement adalah proses pembaharuan kurikulum untuk kualitas pendidikan dan keterampilan. Nah, contoh dari kurikulum improvement yang sederhana misalnya kalian sebagai guru melihat bahwa siswa dalam kesulitan memahami konsep tertentu dalam mata pelajaran matematika atau mata pelajaran lain. Nah, kalian tuh bisa nih melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menggunakan langkah evaluasi, yaitu kalian mengumpulkan data-data tentang kesulitan siswa-siswa kalian, misalnya melakukan mengasih tugas atau mengasih kuis-kuis secara dadakan. Yang kedua yaitu perencanaan, dengan cara merencanakan untuk mengubah cara konsep pengajaran. Misalnya dengan menggunakan alat bantu visual atau studi kasus lainnya. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara implementasi. Terapkan perubahan tersebut dalam beberapa kelas untuk mengetahui hasilnya. Yang keempat itu pemantauan. Lihat apakah nilai siswa meningkat atau apakah mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu refleksi, dengan cara jika berhasil, terangkan perubahan tersebut di semua kelas. Jika tidak, coba pendekatan lain agar siswa kalian bisa mempelajari atau bisa memahami tentang materi pelajaran yang kalian bawa. Nah, selanjutnya yaitu tentang curriculum implementation. Nah, menurut para ahli, yang pertama dari Gelaton 1987, implementasi kurikulum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan kurikulum dalam bentuk pengalaman belajar siswa, meliputi persiapan guru, penggunaan materi, metode pengajaran, dan penilaian. Nah, yang kedua, menurut dari Omar Hamali, tahun 2007, implementasi kurikulum adalah melaksanakan kegiatan kurikulum di kelas atau di sekolah. Hal ini melibatkan guru sebagai pelaksana utama, serta dukungan dari kepala sekolah dan pengawas, serta pihak terkait lainnya. Nah, yang ketiga yaitu menurut pendapat saya tentang kurikulum implementation adalah proses rencana atau pembelajaran yang telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum yang diterapkan dalam kelas. Nah, ini tidak hanya sekedar mengikuti buku teks, tetapi lebih kepada bagaimana guru dan siswa berinteraksi menggunakan metode yang tepat dan menciptakan lingkungan yang belajar yang mendukung antara satu sama lain. Nah, yang contohnya yaitu kurikulum implementation adalah tentang pembelajaran, yaitu seorang guru IPA yang mengajak siswanya melakukan kunjungan lapangan
ke museum sains. Siswa mengamati pembelajaran fenomena alam dan melakukan percobaan sederhana. Nah, ini adalah contoh implementasi kurikulum yang melibatkan pengalaman langsung oleh siswa di dunia nyata. Nah, yang kedua yaitu dalam mata pelajaran seni, guru meminta siswa untuk menciptakan karya dari bahan daur ulang. Selain mengajarkan kreativitas, ini juga mengedukasi siswa tentang pentingnya atau mengurangi penggunaan sampah plastik atau penggunaan plastik. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran secara etimologi adalah proses menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Nah, sedangkan secara terminologi, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, sumber pendidik, dan pendidik. Nah, menurut para ahli, yang pertama dari B.F. Skinner, seorang ahli psikologi dari behavioristik, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Nah, yang kedua dari Johann Dewey, seorang filsuf dan seorang pendidik yang terkenal mendefinisikan bahwa pembelajaran adalah proses pengembangan kemampuan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam interaksi dan lingkungan. Nah, menurut pendapat saya, menurut materi adalah pembelajaran yaitu proses setiap individu dalam mengetahui sesuatu, dalam memahami dan mengamati hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran. Nah, pembelajaran baik secara formal maupun informal memiliki manfaat yang sangat luas dalam dalam individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat pembelajaran. Yang pertama sebagai meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini adalah manfaat yang paling jelas dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran, kita memperoleh pengetahuan baru dan meningkatkan pengetahuan dan memahami konsep-konsep yang kompleks dan mengembangkan keterampilan praktis yang berguna untuk kehidupan yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu sebagai meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, alasannya karena pembelajaran yang sering keterlibatan atau melibatkan interaksi dengan orang lain, baik melalui program diskusi, presentasi, atau kelompok kerja. Nah, ini tuh membantu kita untuk mengembangkan kemampuan komunikasi verbal atau nonverbal, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu sasaran atau hasil yang ingin dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, alasannya karena tujuan pembelajaran ini adalah pernyataan yang jelas mengenai apa yang diharapkan atau apa yang ingin dicapaikan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran, baik itu satu sesi pelajaran atau satu unit materi atau bahkan satu program di suatu ini. Dengan tujuan yang jelas dan terukur, guru dapat membimbing siswa menuju kesuksesan dan memastikan bahwa dengan pembelajaran yang benar-benar bermakna. Nah, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran sebagai berupa kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan serta sikap. Nah, alasannya kenapa? Karena dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dapat memastikan bahwa peserta didik dapat mengembangkan kompetensi yang holistik dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Dan tujuan pembelajaran ini yang komprehensif membantu peserta didik tidak hanya memahami tentang teori, tetapi juga dapat mampu menerapkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan atau yang bisa dimiliki dan memiliki sifat positif dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu.
Selanjutnya adalah ciri-ciri abad 21. Ciri-ciri abad 21 adalah 4, yaitu berpikir kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga kolaborasi, yang keempat teknologi, dan kelima komunikasi. Nah, yang pertama berpikir kritis. Di abad 21 dituntut untuk satu mampu menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat. Nah, yang kedua yaitu mampu mengevaluasi argumen dan membuat kesimpulan yang sangat logis. Nah, yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif. Nah, yang kedua yaitu berpikir kritis, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu mampu mencari solusi yang kreatif dan efektif untuk masalah yang kompleks. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi, dituntut untuk yang pertama mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, yang kedua yaitu mampu mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Nah, yang ketiga yaitu mampu menghargai dan menghormati perbedaan dan keunikan setiap individu. Nah, yang keempat yaitu teknologi. Nah, teknologi ini di abad itu dituntut untuk satu, mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Nah, yang kedua yaitu mampu mengembangkan keterampilan digital dan literasi pada teknologi. Nah, yang keempat, yang ketiga yaitu mampu menggunakan teknologi untuk mengakses informasi dan sumber daya yang luas. Nah, yang kelima yaitu komunikasi. Abad 21 dituntut untuk yang pertama mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien. Kedua yaitu mampu mengembangkan keterampilan berbicara, menulis, dan mendengarkan. Nah, yang ketiga yaitu mampu menggunakan bahasa yang jelas dan efektif untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasikan ide-ide dan gagasan. Pengertian tentang ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran Ruang lingkup pembelajaran juga suatu konsep yang mencakup semua aspek yang terkait dengan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pada pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran mencakup berbagai komponen yang saling terkaitan antara satu sama lain dan mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, ruang lingkup pembelajaran mempunyai beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai oleh pembelajar. Yang kedua, yaitu materi pembelajaran seperti apa yang dipelajari oleh siswa. Nah, yang ketiga, yaitu metode pembelajaran seperti bagaimana cara pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, yang keempat, yaitu sumber belajar seperti apa saja sumber belajar yang akan digunakan. Yang kelima yaitu lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini seperti di mana dan bagaimana pembelajaran akan dilakukan. Nah, yang keenam yaitu peran guru. Peran guru seperti apa peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketujuh yaitu peran siswa. Apa peran siswa dalam proses pembelajaran? Nah, yang kedelapan yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu bagaimana proses pembelajaran dan evaluasi akan dievaluasi. Yang ke-9 adalah pengembangan kurikulum, seperti bagaimana kurikulum akan dikembangkan dan akan diperbaharui. Nah, yang ke-10 yaitu teknologi pembelajaran, seperti bagaimana teknologi akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kurikulum ideal dan aktual. Nah, yang pertama yaitu kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah konsep kurikulum yang sangat diciptakan atau yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam suatu sistem pendidikan. Nah, pengertian kurikulum ideal menurut para ahli, yang pertama dari Omar Malik mengatakan bahwa kurikulum ideal adalah suatu rencana pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum ini harus dirancang untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menurut Hilda Taba mengatakan bahwa kurikulum ideal adalah kurikulum yang dikembangkan berdasarkan penelitian yang cermat tentang kebutuhan siswa, masyarakat, dan tuntunan zaman. Nah, yang ketiga yaitu menurut pendapat saya yaitu kurikulum ideal adalah
adalah kurikulum yang tertulis dan terstruktur guna sebagai bahan acuan dan pembelajaran di sekolah. Contoh dari kurikulum ideal adalah pedoman wajib bagi guru dan digunakan dalam bentuk kepenulisan seperti modul, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan RPS atau rencana pembelajaran semester. Kurikulum aktual merujuk pada kurikulum yang benar-benar diterapkan dan dialami oleh siswa di kelas. Ini berbeda dengan kurikulum yang tertulis atau yang direncanakan. Beberapa ahli memberi pandangan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu Beurumai yang mengatakan bahwa kurikulum aktual adalah kurikulum yang benar-benar dilaksanakan di kelas yang dipengaruhi oleh interpretasi guru, interaksi siswa, dan sumber daya yang tersedia di sekolah dan konteks lingkungan pembelajaran. Kedua yaitu menurut dari Johan Dewe. Johan Dewe mengatakan bahwa menekankan pendidikan dan pengalaman siswa dalam kurikulum aktual harus relevan dengan kehidupan siswa dan mendorong pembelajaran aktif melalui pengalaman langsung. Nah, menurut saya pribadi, kurikulum aktual yaitu kurikulum atau pembelajaran atau gaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswanya dengan kondisi yang ada. Contohnya yaitu seorang guru ingin melaksanakan praktik mengamati mikroorganisme dan siswanya bisa menggunakan mikroskop. Jadi, kurikulum ini bisa dilaksanakan jika sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Nah, selanjutnya yaitu hidden curriculum. Hidden curriculum menurut para ahli yang pertama Philip Jackson, hidden curriculum adalah aturan sosial dari perilaku yang diharapkan kepada segala sesuatu yang tidak tertulis. Nah, yang kedua yaitu menurut Dede Rusyada tahun 2015 mengatakan bahwa hidden curriculum adalah kurikulum yang menjadi bagian untuk dipelajari yang lebih digambarkan sebagai aspek dari sekolah luar, tapi memberi pengaruh dan nilai dan perilaku siswa. Nah, yang ketiga yaitu menurut saya pemateri hidden curriculum adalah kurikulum yang terjadi di sekolah yang bisa mempengaruhi perkembangan psikis anak atau psikologi anak serta perkembangan siswa serta peran guru dalam mengaplikasikan standar nilai dan moral. Nah, yang ketiga yaitu contoh dari hidden curriculum antara lain adalah membuang sampah setelah istirahat dan berdoa sebelum melakukan pelajaran, itu menanamkan kejujuran dan lain-lain, dan membudayakan salam dan sapa dan kebiasaan seperti pendidikan karakter seperti menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kerja keras, dan persahabatan. Yaitu manfaat hidden curriculum. Manfaat hidden curriculum yang pertama yaitu sebagai pengembangan karakter keterampilan sosial. Nah, hidden curriculum membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial untuk kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi efektif, bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu mengatasi konflik dan mengembangkan empati dan toleransi. Nah, yang keempat yaitu menghargai perbedaan dan keunikan setiap individu. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan nilai-nilai norma. Nah, hidden curriculum juga membantu siswa untuk mengembangkan nilai-nilai dan norma yang penting untuk kehidupan sehari-hari seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan solidaritas, menghargai perbedaan dan komunikasi. Individu mengembangkan empati dan toleransi. Nah, yang terakhir yaitu menghargai kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Dengan ini, hidden curriculum membantu siswa menjadi lebih sadar akan nilai-nilai dan norma yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!